bernama Prabu Cakradewa yang beristri Ratu Sarikedang Pananjung dari Pajajaran. Raja itu mempunyai 6 orang anak dan Sang Hyang Wurasmora merupakan anak kedua. Prabu Cakradewa seorang raja yang arif dan bijaksana, serta mementingkan urusan kerohanian daripada kepentingan duniawi. Tatkala anak-anaknya beranjak dewasa, Prabu Cakradewa menyuruh mereka agar mendalami ilmu-ilmu kerohanian. Namun, Sang Hyang Wurasmora tidak mematuhi perintah ayahnya, malah berlatih ilmu kekebalan diri atau kedugalan yang hanya akan memberikan malapetaka bagi diri sendiri maupun masyarakatnya. Prabu Cakradewa kemudian menyuruh Wurasmora agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian dan memberinya sebuah gayung kerancang yang penuh dengan lubang yang harus diisi air sampai penuh. Wahai anakku, carilah guru yang dapat memberi ilmu sejati yang berguna bagi dirimu juga orang lain, dan jangan pulang sebelum gayung ini penuh dengan air. Baiklah, Ananda siap melaksanakan perintah Ramanda, walaupun hal ini sangat sulit dilaksanakan. Selanjutnya diceritakan bahwa tidak ada satupun guru atau resi di tanah Jawa yang sanggup memberikan ilmu sejati kepada Wurasmora. Suatu ketika, Wurasmora bersemedi di suatu hutan belantara. Dalam semedi itu, Wurasmora mendapat petunjuk bahwa orang yang dapat mengajarkannya berada di tanah suci Mekah. Dan ia menuju ke Mekah menggunakan ilmu rastrok. Dan bertemulah ia dengan seorang kakek yang menurut cerita adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan terjadi adu kesaktian antara Wurasmora dengan sang kakek. Wurasmora disuruh mencabut tongkat sang kakek yang ditancapkan di tanah. Meskipun Wurasmora mengeluarkan semua tenaga dan kesaktiannya, tongkat itu tidak bisa dicabut. Ia pun takluk dan memohon agar diperbolehkan menuntut ilmu dari kakek. Ampun Gusti, hamba menyerah dan takluk pada Engkau. Dan sudahkah kiranya Engkau menerima hamba sebagai murid? Baiklah, wahai pemuda, hamba akan meluruskan permintaanmu. Tapi dengan syarat kamu harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Sejak saat itu, Wurasmora menjadi seorang Muslim. Dan atas perintah gurunya, kemudian Wurasmora pergi ke Sumur Zamzam. Di sana, ia mengisi gayung kerancang wasiat ayahnya. Dengan izin Allah, gayung itu penuh. Berarti ilmu sejati Wurasmora telah diberi. Kemudian Wurasmora berpamitan kepada gurunya hendak pulang ke tanah Jawa. Gurunya berpesan agar menyebarkan ilmu dan membangun kerajaan Islam di sana. Wurasmora diberi nama keislaman yaitu Haji Abdul Iman dan diberi kenang-kenangan berupa pedang dan cis. Singkat cerita, Wurasmora telah pulang kembali di Panjalu. Walang Seryang sigap segera mengumpul gong kecil yang biasa dibunyikan ketika ada berita yang akan disampaikan kepada rakyatnya. Berita begitu cepat menyebar, maka rakyat berbondong-bondong menuju keraton untuk melihat keadaan Wurasmora. Tidak lama kemudian, Wurasmora diangkat menjadi raja. Kemudian Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Dan ibu kota dari kerajaan dari luhur dipindahkan ke Pasir Jambu. Konon, air Zam-Zam yang dibawa dari Mekah ditumpahkan ke lembah Pasir Jambu, lalu berubah menjadi sebuah situ yang dinamakan Situ Lengkong Panjalu. Di tengah situ tersebut terdapat pulau kecil yang bernama Nusa Gede dan Nusa Pakel. Sedangkan gayung kerancangnya
dilemparkan ke Gunung Sawal, lalu berubah menjadi tanaman pakus sorok. Adapun pedang pemberian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kini masih tersimpan dan terawat dengan baik di Museum Bumi Alit Panjalu. Karena setiap bulan Maulud selalu dibersihkan melalui upacara adat Nyangku. Adapun papagon Prabu Bosnora yang kini masih terpampang di alun-alun Panjalu, yaitu mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampas sebenarnya, yang artinya makan makanan yang halal, kepribadian yang berperilaku berdasarkan hati yang bersih, perkataan dan perbuatan yang benar. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah kita harus menghormati dan menjalankan agama Islam dan menjaga kebudayaan sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Taufik Anugrah. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe